Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita, orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, mari kita akan melihat di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kelima, sebagai ayat pembuka, sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita harus memahami lebih dalam tentang ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat yang kelima saya akan bacakan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya beberapa kali merenungkan ayat ini memberikan pengertian. Kapan kesempurnaan itu ada dan terjadi dalam hidup kita? Ketika kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita tidak hanya sekedar mendengar firman Kristus, mendengar firman Tuhan, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan dan melakukan dengan segenap hati. Ini menjadi dasar alasan kita sebagai pengikut Kristus yang selalu dan sedang disempurnakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita menghidupi dan menjadi pelaku, firman Tuhan jelas mengatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Sudah sempurna kasih Allah. Jadi kita tidak bisa main-main Bapak Ibu Saudaraku ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan beserta dengan kita dan kita dikuduskan oleh firman Tuhan. Amin. Di ayat sebelumnya dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi bagi mereka yang hanya mendengar, diterima dengan hati tapi tidak pernah melakukan, itu tidak ada gunanya. Karena kebenaran itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Seperti Abraham, dia percaya kepada Tuhan sehingga orang-orang Israel mengatakan kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham tidak hanya sekedar percaya sebelum dia juga melakukan bagiannya. Sebagai orang percaya kita dipanggil oleh Tuhan untuk juga tidak hanya sekedar percaya, namun kita juga mau melakukan. Karena ayat yang kelima tadi jelas mengatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Sungguh sudah sempurna kasih Allah. Kata sempurna di sini perlu digarisbawahi. Kapan kita sempurna? Ketika kita melakukan firman Kristus. Amin Bapak Saudara. Sehingga ketika Yesus dia disalibkan, dia berkata, it is finished, sudah selesai. Karena dia sudah menyelesaikan apa yang menjadi bagian perintah Bapa. Ketika dia di bumi, di dunia, dia melakukan kehendak Bapa. Sehingga dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Minggu lalu kita belajar tentang Yesus sebagai manusia. Ya, dia memang manusia Bapak Saudaraku, karena ingin memberikan teladan kepada kita semua, orang-orang yang percaya dan mengikuti jejaknya, untuk kita memperoleh kehidupan dan keselamatan. Inilah firman Kristus, firman yang diberitakan dari kekal sampai kekal. Dan hari ini kita akan lanjutkan tema kita tentang pencurahan Roh Kudus. Ya, di awal tadi saya buka dengan kita harus menjadi pelaku firman, tidak hanya sebagai pendengar, supaya kita semakin hari disempurnakan oleh firman yang hidup di dalam hidup kita. Kita tidak hanya sekedar pendengar, namun kita menjadi pelaku firman yang luar biasa, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Petrus dia berkhotbah dan banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus, diawali ketika dia menyembuhkan seorang yang lumpuh dari lahirnya. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-10, di situ mengisahkan tentang Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Namun hari ini kita akan melihat di perikop yang selanjutnya tentang khotbah Petrus di Serambi Salomo. Ya, kita akan baca ayat 11 sampai 12. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo.
Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Bapak Ibu Saudaraku, sampai ayat ini. Ya, jadi peristiwa ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini menjadi satu fenomena pada awal pelayanan yang dilakukan oleh Petrus. Dan kita tahu bahwa orang lumpuh yang sejak lahirnya itu sudah dikenal oleh banyak orang. Sehingga orang sudah meyakini bahwa orang lumpuh ini betul-betul dia lumpuh. Bukan lumpuh jadi-jadian, Bapak Ibu Saudara. Tapi benar-benar lumpuh, dan orang ini selalu ada dikatakan tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang namanya Gerbang Indah. Dan dia selalu minta sedekah. Dan ketika itu Petrus dan Yohanes datang, dia mengharapkan sesuatu kepada Petrus. Ya, setidaknya ada pemberian. Namun yang dilakukan oleh Petrus, dia tidak memberikan sesuatu. Namun di sana Petrus dikisahkan, ya, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Bapak Saudaraku, orang yang lumpuh sejak lahirnya ini, ketika dia mendengar emas dan perak tidak akan diberikan kepadanya, namun dia mendengar kalimat Petrus, ya, coba diperhatikan. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai." Apa yang Petrus punyai? Di sana dikatakan, "Kuberikan kepadamu." Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Ketika orang yang lumpuh itu mendengar nama demi Yesus, ya, dikatakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dalam situasi suasana seperti ini, kita bisa bayangkan orang yang lumpuh itu, dia mendengar nama Yesus Kristus dan berkata, "Berjalanlah." Dengan iman percaya apa yang dikatakan oleh Petrus, orang yang lumpuh ini berdiri dan berjalan. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita bayangkan untuk zaman sekarang, tidak mudah orang untuk bisa menerima dan percaya kepada Yesus Kristus orang Nazaret. Ya, apalagi menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang dibutuhkan adalah iman. Yang dibutuhkan adalah satu pengharapan yang kekal. Ya, orang yang lumpuh ini tentunya dia bosan. Tiap hari harus diantar orang, didudukkan di tempat di gerbang indah untuk meminta-minta. Dia sebagai manusia sudah kehilangan rasa malu lagi. Kenapa? Karena ya memang bisanya seperti itu. Tetapi ketika dia melihat Petrus Yohanes dan dia mendengar kata demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Dia percaya otoritas kuasa Tuhan terjadi atas orang yang lumpuh dan dia bisa sembuh. Bapak Ibu Saudaraku, ini satu perkara yang luar biasa terjadi ketika Petrus memulai pelayanannya memberitakan Injil. Dan hari ini saya akan beri judul yaitu khotbah Petrus sebagai khotbah sepanjang masa. Kenapa? Karena khotbah Petrus ini berlaku sampai hari ini. Ya, jika kita renungkan, kita baca kisah tentang Petrus, ya, ketika dia memulai pelayanannya, ketika dia mendapatkan kuasa Roh Kudus, dia memberitakan tentang Yesus dimanapun dia berada. Dia mendapatkan kuasa, tidak dengan rasa takut, namun dengan keberanian, dengan kejujuran. Sehingga khotbah ini mendatangkan kuasa otoritas dari Allah sendiri. Jadi tidak heran Bapak Saudaraku jika khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, jika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan kuasa, keberanian, ya, bahkan kejujuran dari hatinya, walaupun tidak melihat namun percaya kepada Yesus, itu akan ada kuasa.
Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana khotbah Petrus sebagai khotbah sepanjang masa. Dan jika kita mau merenungkan intisarinya, yaitu pertobatan setiap manusia. Mari kita akan lihat pada ayat yang ke-12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri?" Ini membuktikan daripada Petrus mendapatkan otoritas dari Tuhan untuk bisa melakukan banyak mujizat. Cuman sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang juga bisa lupa diri. Mereka bisa melakukan banyak mujizat. Itu seolah-olah mereka mendapat kuasa. Oleh karena kuasa dan kesalehannya. Ini yang sangat bahaya Bapak Ibu Saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan yang melakukan tindakan ini dengan satu motivasi yang salah. Namun ya herannya ya banyak juga hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan banyak mujizat. Kita juga tidak bisa menghakimi karena yang tahu adalah Tuhan sendiri. Tapi dari sini kita bisa belajar sebagai hamba Tuhan. Kita semua dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Hanya sekedar dipilih dan dipakai. Bukan pemilik kuasa. Bukan yang memberikan kuasa. Tapi kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan banyak mujizat di zaman akhir ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga Petrus dia mengakui. Dia menunjukkan bukti kepada orang-orang Israel pada waktu itu. "Hei, kenapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalahan kami sendiri?" Ini kejujuran Petrus. Bukan kesalahan dan kehebatan Petrus. Tapi Petrus mendapatkan kuasa. Dia mendapatkan otoritas dari Tuhan. Bukan kuasa dan kesalehan kami. Tapi dari otoritas yang maha tinggi. Mari kita akan belajar sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita bisa berkhotbah dengan luar biasa. Kita bisa mendoakan dengan mujizat-mujizat kesembuhan. Kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Ingat, itu karena kuasa otoritas dari Tuhan. Bukan kemampuan kita. Bukan kehebatan kita atau kesalehan kita. Dari sini kita bisa belajar bahwa Roh Kudus yang membimbing kita untuk kita bisa dipimpin seturut dengan kehendak Tuhan, bukan menurut akal kita. Amin Bapak Saudaraku. Ya, melalui khotbah Petrus sepanjang masa ini, kita diingatkan otoritas terbesar dalam pelayanan yang kita semua lakukan, hamba-hamba Tuhan lakukan, itu dari Allah sendiri. Dari Tuhan sendiri. Bukan kesalehan dan kehebatan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu Yesus selalu mengingatkan, "Marilah belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Bukan kuasa kita sebagai manusia, tapi kuasa Allah yang maha tinggi, yang berkuasa, berotoritas atas hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita ini semua bukan orang yang hebat. Kita adalah hanya sebagai bejana-bejana yang dipakai oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan selain Tuhan mengasihi kita dan kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Itulah poin pertama. Bukan kuasa dan kesalehan kami. Kejujuran. Pengakuan Petrus. Sebagai hamba Kristus, dia mendapatkan otoritas dari Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan yang Petrus mau. Ya, Petrus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa kamu heran dengan kejadian ini? Kejadian apa? Orang yang lumpuh dari lahir disembuhkan oleh karena kuasa Yesus. Mari kita akan lihat poin yang selanjutnya. Poin yang kedua, ayat yang ke-13. Kita akan baca. "Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan." Ayat ini sungguh menjadi dasar pengertian kita sebagai pengikut Kristus. Kita mengikuti Allah yang besar. Sehingga sebutan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu sebagai kunci, ya, sebagai kunci Allah yang benar.
Ya, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Petrus mengatakan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Kalimat memuliakan. Ini menjadi pengertian kita bahwa Yesus dari Nazaret yang telah disalibkan itu telah diangkat, dimuliakan, dilayakkan, ya, untuk menjadi hamba yang setia. Dia yang disebut Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, yang kamu salibkan, bahkan yang kamu bunuh, itu dimuliakan. Ya, kata dimuliakan ini banyak makna, Bapak Ibu Saudara. Diangkat, dilayakkan sebagai hamba yang setia. Sehingga sekali lagi saya ingatkan, ketika Yesus dibaptis ada suara dari surga, inilah anak yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan. Roh Kudus dengan lambang burung merpati. Itu adalah satu gambaran pribadi Allah yang luar biasa. Ya, yang mana sampai hari ini banyak orang yang masih bertanya-tanya dan masih ragu tentang keberadaan Yesus sebagai pribadi Allah. Ya, jika dalam hal ini ada orang yang masih bertanya masa Yesus dipilih dan dimuliakan oleh Allah, lalu Allah di mana? Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul. Namun dalam hal ini Petrus memberikan penegasan, memberikan satu kejujuran dan kebenaran bahwa Yesus yang kamu salibkan itu, dia telah diangkat, dimuliakan untuk menjadi penebus, menjadi Mesias, menjadi Kristus bagi mereka yang percaya. Ya. Yesus Kristus orang Nazaret. Yesus Kristus, Kristus artinya yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani-nya Mesias, menjadi penyelamat. Dan Yesus sebagai penyelamat bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi bagi seluruh umat manusia. Ini yang menjadi dasar kunci kita untuk kita bisa memahami kenapa Petrus berkata Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita. Ini sebagai pengakuan Petrus di hadapan orang-orang Yahudi supaya mereka menyadari bahwa Allah yang benar, Allah yang esa itu telah mengakui, telah memuliakan Yesus sebagai pribadi Allah sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dalam hal ini kuasa Allah Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam nama Yesus dinyatakan. Amin. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ayat 15, ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Sekali lagi, khotbah Petrus. Dia tidak hanya sekedar berkhotbah, namun dia juga menjadi saksi. Saksi kunci. Sehingga dia diberikan kunci kerajaan. Ya, kerajaan surga ini. Sehingga Petrus, dia dijadikan soko guru. Ya, dia yang memegang peranan untuk bisa membuat orang-orang yang percaya kepada Yesus semakin yakin. Sehingga Petrus dijadikan soko guru oleh Yesus sendiri. Bahkan dia menjadi gembala yang mula-mula. Ingat ketika Petrus mendapatkan mandat dari Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini satu perintah. Sehingga Petrus dia berkata, ya, tentang hal itu kami adalah saksi. Luar biasa. Dia menjadi saksi kunci, saksi hidup bahwa Yesus adalah benar-benar pribadi Allah yang hidup dan menjadi manusia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, mari kita akan melihat. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini juga khotbah Petrus. Dia mengatakan dengan lantang, dengan berani, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama yang
lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Luar biasa. Poin yang kedua, kuasa Allah Abraham, Ishak dan Yakub ada di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, ini khotbah Petrus memberitakan tentang Yesus Kristus. Sehingga ayat yang ke-16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ayat 16 ini meneguhkan, oleh karena kuasa nama Yesus, orang ini bisa sembuh. Orang ini bisa bangkit dan berjalan. Bukan kuasa kami, kesalahan kami, tapi kuasa nama Yesus. Jadi kuasa nama Yesus ada otoritas. Ya, nama Yesus orang Nazaret ada otoritas, ada kuasanya. Jadi jangan main-main dengan nama Yesus, Bapak Ibu Saudara. Walaupun di dunia ini banyak orang yang memakai nama Yesus. Tetapi Yesus Kristus dari Nazaret, dia nama yang bisa memberikan keselamatan. Amin. Poin yang ketiga, mari kita akan lihat ayat 17 sampai 18. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Ini Petrus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka melakukan penyalipan kepada Yesus karena ketidaktahuan alias kebodohan mereka. Ayat 18, tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Ya, jadi poin yang ketiga itu sebagai penggenapan firman Tuhan. Khotbah Petrus sepanjang masa ini juga untuk menggenapi firman Kristus, firman Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Petrus, dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi jelas kedatangan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Kenapa Yesus harus menderita? Minggu lalu jelas saya sudah sampaikan bahwa Yesus dia menderita. Memang untuk menggenapi firman. Apa yang sudah diucapkan oleh Tuhan. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Saudaraku. Dan saya akan akhiri di dalam ayat yang terakhir. Ayat yang ke-19 sampai 20. Ayat yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi intisari khotbah Petrus sepanjang masa adalah supaya kita bertobat dari cara hidup kita. Setiap generasi, setiap angkatan itu ada tantangan, ada dosa-dosa yang menjadi hambatan untuk kita bisa memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Sehingga firman Kristus ini selalu ada, mendampingi kita, selalu beserta dengan kita. Firman Tuhan selalu ada, supaya kita tinggal di dalamnya. Sehingga kita tidak akan binasa oleh karena kejahatan setiap generasi, setiap angkatan. Sehingga Petrus selalu mengingatkan, supaya kita dijauhkan dari kejahatan, dari setiap angkatan. Dan kita yang tinggal di zaman akhir ini, Tuhan rindu supaya kita tetap setia. Kuat, karena kejahatan akan semakin tambah luar biasa. Kita pun juga harus semakin kuat dalam firman. Amin Bapak Saudaraku. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Tidak hanya sekedar kita mendengar firman, namun kita sungguh-sungguh bertobat. Berbalik dari cara hidup zaman ini yang jahat untuk kita memperoleh hidup yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya yakin firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semuanya untuk kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Karena ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, nyatalah
Sungguh sudah sempurna kasih Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Firman yang menguatkan, mengingatkan kami untuk kami tetap setia sampai akhir. Di mana khotbah Petrus sepanjang masa ini mengingatkan kami untuk kami selalu bertobat, sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu sungguh nyata sempurna kehidupan kami di hadapan Tuhan ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Ampuni segala hal yang masih kurang berkenan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami semua. Nama yang penuh kuasa, nama yang memberikan keselamatan, nama yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Nama Yesus yang kami percayai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.